Firman Tuhan hari ini membuka mata hati kita akan kenyataan yang sering kali terlupakan. Konflik, baik yang terjadi di dalam diri kita, dalam hubungan pribadi, maupun di tingkat global, pada dasarnya berakar pada dosa manusia, hawa nafsu, iri hati, dan ambisi yang tidak terkendali. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Israel mengeluarkan peringatan terakhir kepada kelompok Houthi di Yaman. Peringatan ini dikeluarkan menyusul serangan rudal yang diluncurkan oleh kelompok tersebut ke wilayah Israel. Israel menyatakan tidak akan tinggal diam atas ancaman yang dianggap membahayakan keamanan nasional mereka. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2 berkata, Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Ayat ini mengungkapkan akar dari konflik dan peperangan yang sering terjadi, yaitu keinginan manusia yang didorong oleh dosa keserakahan, iri hati, dan ambisi untuk mendominasi. Israel sebagai umat pilihan Tuhan, musuh-musuh mereka seperti Houthi, Hamas, Hizbullah, dan Iran seringkali termotivasi oleh kebencian yang mendalam, baik terhadap Israel sebagai sebuah bangsa, maupun terhadap janji-janji Allah yang menggenapi peran Israel dalam rencananya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Konflik yang melibatkan musuh-musuh Israel tidak hanya bersifat geopolitik, tetapi juga spiritual. Banyak dari mereka didorong oleh keinginan untuk menghancurkan Israel, bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi dunia. Kebencian ini seringkali berasal dari akar dosa, seperti iri hati terhadap kedudukan khusus Israel di mata Tuhan, atau keinginan untuk menguasai tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ayat berikutnya menegaskan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Musuh-musuh Israel seringkali menginginkan kehancuran bangsa itu atau dominasi atas wilayah yang dianggap strategis. Namun, rencana Allah atas Israel tetap kokoh. Keinginan yang tidak tercapai ini menghasilkan kebencian yang meluas, menghasilkan konflik berkepanjangan. Ini mengingatkan kita bahwa dosa membuat hati manusia tertutup terhadap rencana damai Allah dan memilih jalan perang. Firman Tuhan selanjutnya terdapat di dalam Mazmur 2 ayat 1 dan 2 berkata, Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat ini memberikan gambaran yang kuat tentang pergolakan bangsa di dunia melawan kehendak Tuhan. Bangsa-bangsa seringkali mengarahkan kebencian mereka terhadap umat pilihan Tuhan, Israel. Mereka bersiap dengan senjata, strategi, dan kekuatan mereka untuk melawan rencana ilahi. Namun, tindakan ini, betapapun megah dan terorganisirnya, disebut oleh pemazmur sebagai perkara yang sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena mereka melawan bukan hanya sebuah bangsa, tetapi melawan Sang Pencipta alam semesta. Mereka melawan Tuhan yang berdaulat atas sejarah, atas setiap bangsa, dan atas setiap kehidupan. Para raja dunia bersiap-siap, para pemimpin bermufakat, tetapi mereka menghadapi kuasa yang jauh melampaui kekuatan manusiawi mereka. Dalam keangkuhan mereka, mereka berpikir dapat memutuskan tali-tali hubungan Israel dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa janji Tuhan kepada umatnya adalah kekal, tak tergoyahkan, dan tidak dapat dibatalkan oleh kekuatan manusia.
Konflik di Timur Tengah, baik yang berlangsung sekarang maupun sepanjang sejarah, adalah gambaran nyata dari nubuat ini. Bangsa-bangsa berkonspirasi, membentuk aliansi, dan merencanakan kehancuran Israel. Kelompok seperti Houthi, Hamas, Hizbullah, dan negara-negara seperti Iran bersatu dengan tujuan menghapus Israel dari peta dunia. Kebencian mereka bukan hanya kepada Israel sebagai sebuah bangsa, tetapi juga kepada Tuhan yang mengurapi dan memilih Israel sebagai saluran berkat bagi dunia. Dari ayat ini bukanlah pada persekongkolan bangsa-bangsa, melainkan pada hasil akhir dari perlawanan mereka. Rencana Tuhan tidak bisa dihentikan. Seberapa besar kekuatan yang dikumpulkan oleh musuh-musuh Israel, pada akhirnya mereka akan gagal. Seperti air yang mengalir deras, namun tak mampu menggeser batu karang. Demikian juga konspirasi bangsa-bangsa terhadap Israel akan berakhir sia-sia di hadapan ketetapan Tuhan yang kokoh. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu sore ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk berhenti sejenak dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar setiap hati dan pikiran kami dapat terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar setiap perkataan-Mu menjadi terang bagi langkah kami dan memberikan pengertian tentang kehendak-Mu dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari gangguan atau hal-hal yang mengalihkan perhatian kami, dan ajarilah kami untuk fokus sepenuhnya kepadamu. Kiranya renungan ini dapat menguatkan iman kami, mengubahkan hidup kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan percaya bahwa Engkau akan bekerja melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini membuka mata hati kita akan kenyataan yang sering kali terlupakan. Konflik, baik yang terjadi di dalam diri kita, dalam hubungan pribadi, maupun di tingkat global, pada dasarnya berakar pada dosa manusia, hawa nafsu, iri hati, dan ambisi yang tidak terkendali. Yakobus dengan jelas menyatakan bahwa sengketa dan pertengkaran berasal dari keinginan-keinginan ini yang saling berjuang di dalam hati manusia. Dalam situasi dunia saat ini, seperti konflik di Timur Tengah, kita dapat melihat bagaimana hawa nafsu dan dosa mendorong kebencian, perebutan kekuasaan, dan keinginan untuk menghancurkan satu sama lain. Namun kita harus mengingat bahwa konflik ini tidak hanya bersifat geopolitik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk tidak hanya memahami akar masalahnya, tetapi juga mengambil sikap sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Dalam Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kita dipanggil untuk mengusahakan perdamaian, baik melalui tindakan maupun melalui hati yang berserah kepada Tuhan. Damai sejati bukan berasal dari usaha manusia, tetapi dari hati yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Ketika kita melihat konflik di sekitar kita, baik dalam skala besar maupun kecil, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi saluran damai Tuhan? Ataukah kita tanpa sadar ikut memperbesar konflik dengan sikap, kata-kata, atau tindakan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan damai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Konflik yang besar seringkali bermula dari konflik kecil dalam hati manusia. Sebelum kita dapat membawa damai kepada orang lain, kita harus memastikan bahwa hati kita sendiri dalam keadaan damai. Apakah ada kebencian, iri hati, atau ambisi pribadi yang masih tersimpan dalam hati kita? Apakah kita menyimpan dendam
atau sakit hati yang belum kita lepaskan. Renungan ini mengundang kita untuk mengambil waktu sejenak dan memeriksa hati kita. Hidup dalam damai tidak berarti hidup tanpa tantangan. Sebaliknya, seringkali damai sejati ditemukan justru di tengah badai kehidupan. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, meninggalkan hawa nafsu duniawi, dan membiarkan kasih Kristus memenuhi hati kita. Dalam kasih itu, kita akan menemukan kekuatan untuk mengampuni, berdamai, dan hidup dalam sukacita yang sejati. Situasi di Timur Tengah, sebagaimana renungan ini angkat, mengingatkan kita bahwa dunia ini terus bergumul dengan dosa dan keinginan manusia yang tidak terkendali. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa pengharapan kita tidak berada dalam kekuatan manusia, melainkan dalam rencananya yang kekal. Kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan di tengah kekacauan yang tampak tidak terkendali. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk terus berdoa, berpegang pada janji-janji Tuhan, dan menjadi saksi bagi dunia bahwa damai sejati hanya dapat ditemukan dalam Kristus. Kita juga diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip damai ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu kesempatan besar. Setiap interaksi yang kita miliki adalah peluang untuk membawa damai. Mulailah dari keluarga kita, lingkungan kerja, komunitas gereja, hingga masyarakat luas. Hidupkan firman Tuhan dengan menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan siap mengampuni. Renungan ini bukan hanya pengingat akan dosa yang menyebabkan konflik, tetapi juga panggilan bagi kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Sebagaimana Israel dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa, kita juga dipanggil untuk menjalankan peran itu dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita tidak dapat menghindari dunia yang penuh konflik, tetapi kita dapat memilih untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Kiranya renungan ini membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam akan pentingnya hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi alatnya untuk membawa damai di dunia ini. Sebab pada akhirnya, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hati manusia dan memberikan damai yang sejati. Hidup dalam kasih, hidup dalam damai, dan jadilah saluran berkat dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, di akhir sore ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami hari ini. Engkau menjaga kami, memberkati kami, dan memberikan kekuatan dalam segala hal yang kami hadapi. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami, ya Tuhan. Sucikan hati kami, dan ajarilah kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera dan memulihkan jiwa kami. Saat malam tiba Bapa, penuhilah dengan kehadiran-Mu dan berikan kami istirahat yang tenang, agar esok hari kami bangun dengan semangat baru untuk melayani Engkau. Lindungi kami sepanjang malam ini. Lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, dan juga yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya pada kasih-Mu yang sempurna, yang selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sore ini. Kiranya pesan yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita semua untuk terus hidup dalam kasih, damai, dan ketaatan kepada kehendak-Nya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mendengar firman-Nya, tetapi juga untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Renungan ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang penuh konflik, kasih dan damai Tuhan adalah jawaban yang sejati. Biarlah setiap langkah hidup kita mencerminkan terang Kristus, membawa pengharapan bagi dunia, dan menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Jangan lupa untuk terus merenungkan firman-Nya, membaca Alkitab, dan menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa. Kami juga mengundang Anda untuk mendukung pelayanan ini
agar dapat menjangkau lebih banyak orang lagi. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap masukan, pertanyaan, atau kesaksian yang Anda bagikan. Karena semuanya akan semakin memperkaya perjalanan iman kita bersama. Bagikan juga renungan ini kepada teman-teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan penguatan dari firman Tuhan. Mari bersama-sama menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga. Sampai bertemu lagi di renungan berikutnya. Tetap semangat, tetap setia, dan teruslah berjalan dalam kasih dan kuasa Tuhan. Salam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh sukacita di dalam Tuhan.